Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Yang A itu mengenai job description. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid tidak mau masuk kelas? Jawabannya, jika ada murid yang tidak mau masuk kelas, motivator sebaiknya yang pertama mendekati anak dengan lembut dan sabar. Yang kedua, memberitahu penyebabnya. Yang ketiga, memberi motivasi tanpa memaksa anak. Yang keempat, mengajak dengan suasana menyenangkan. Yang kelima, membuat anak merasa nyaman dan aman terlebih dahulu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya, jika ada murid yang menangis, motivator sebaiknya yang pertama menenangkan anak dengan lembut, yang kedua mencari tahu penyebab anak menangis, yang ketiga memberi rasa aman dan nyaman, yang keempat mengajak bicara dengan sabar, yang kelima tidak memarahi atau memaksa anak. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jika ada murid yang mengganggu murid lain, maka motivator sebaiknya yang pertama menegur dengan lembut dan tenang, yang kedua mengingatkan anak tentang aturan dan sikap yang baik, yang ketiga mengalihkan perhatian anak ke kegiatan belajar, yang keempat membimbing anak agar dapat berinteraksi dengan baik tanpa mengganggu teman yang lainnya. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jika ada murid yang melamun, motivator sebaiknya yang pertama memanggil anak dengan lembut, yang kedua mengajak anak kembali fokus belajar, yang ketiga memberi kegiatan yang menarik, dan yang keempat mencari tahu apakah anak sedang lelah, lesu, bosan, atau memiliki masalah tertentu. Yang kelima, apa saja yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Jawabannya, tugas motivator secara periodik setiap minggunya biasanya meliputi yang pertama mempersiapkan kegiatan belajar, yang kedua mengevaluasi perkembangan belajar anak, yang ketiga membuat laporan atau administrasi pembelajaran, yang keempat menjaga komunikasi dengan orang tua, dan yang kelima mengikuti briefing atau koordinasi dengan tim. Yang keenam, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Jawabannya, tugas rutin motivator setiap hari biasanya meliputi menyambut dan mendampingi anak, menciptakan suasana fun learning, yang ketiga membimbing proses belajar anak, yang keempat memberi motivasi dan apresiasi, yang kelima menjaga kerapihan serta kenyamanan dalam kelas, yang keenam mengevaluasi kegiatan belajar anak setiap pertemuan. Ketujuh, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yang pertama itu mengamati perilaku anak saat belajar dan bermain. Yang kedua, sering berkomunikasi dengan anak. Yang ketiga, mendengarkan cerita anak. Yang keempat, memberikan berbagai aktivitas untuk minatnya. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan orang tua mengenai kebiasaan anak. Yang B, ada mengenai target di kelas Bimba AIUEO. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama itu suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Yang kedua, anak aktif serta semangat belajar. Yang ketiga, proses belajar tanpa paksaan. Yang keempat, terciptanya fun learning. Yang kelima, tumbuhnya minat belajar anak secara intrinsik. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Jawabannya, pertama menciptakan suasana fun learning, yang kedua memahami karakter setiap anak, yang ketiga menggunakan pendekatan individual sistem, yang keempat memvariasikan kegiatan belajar, yang kelima memberi motivasi dan apresiasi, dan yang terakhir membimbing anak dengan sabar dan penuh semangat.
Ketiga, apa saja tanggung jawab utama motivator Bimba? Yang pertama, menumbuhkan minat belajar anak. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, membimbing proses belajar anak. Yang keempat, membantu perkembangan anak sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Yang C, mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Jawabannya, agar suasana di kelas aman, motivator sebaiknya mengawasi anak dengan baik, menjaga ketertiban kelas, mengingatkan aturan dengan lembut, menciptakan suasana nyaman dan tidak menegangkan. Yang kelima, memastikan anak saling menghargai dan tidak saling menyakiti. Selanjutnya, yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang pertama, itu bersikap ramah dan sabar. Yang kedua, menciptakan suasana fun learning. Yang ketiga, memberi motivasi dan apresiasi pada anak. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Yang kelima, membuat anak merasa aman, dihargai, dan tidak takut belajar. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Jawabannya itu bersikap sabar dan lembut, mendengarkan serta memahami perasaan anak. Yang ketiga, memberi perhatian dan motivasi. Yang keempat, menghargai setiap perkembangan anak. Yang kelima, tidak membentak atau memaksa. Dan yang terakhir, keenam, membuat anak merasa aman, nyaman, dan dihargai saat belajar. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jawabannya itu agar bermain ketika sambil belajar menyenangkan. Itu motivator sebaiknya yang pertama menggunakan permainan edukatif, yang kedua mengajar dengan ceria dan penuh semangat, yang ketiga memvariasikan kegiatan belajar, yang keempat memberi pujian dan motivasi, yang kelima menyesuaikan permainan dengan usia dan minat anak. Kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang pertama, yang harus dilakukan mengenali kesukaan dan karakter anak, memberikan kegiatan yang menarik bagi anak. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dengan hal yang disukai anak. Keempat, memberi motivasi dan apresiasi pada anak. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa paksaan. Terakhir, keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yaitu yang harus dilakukan, yang pertama memahami usia dan kemampuan anak, kedua memberikan kegiatan sesuai tingkat perkembangan anak, ketiga menggunakan small step system, keempat tidak memaksakan materi yang terlalu sulit pada anak, kelima membimbing anak secara bertahap sesuai kemampuannya masing-masing. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.